Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas lagi seputar SKB Kesehatan Umum, dan aku udah menyiapkan beberapa soal. Jadi kita akan latihan soal bareng dan ada pembahasannya juga. Dan aku juga mau ngajak teman-teman untuk belajar bareng. Yuk kalian jawab beberapa soal yang udah aku kasih ini, dan sebelum jawaban benernya keluar kalian harus udah ngejawab. Terus kalau di kolom komentar kalian kasih tahu ya benar berapa dan salah berapa, biar seru gitu loh. Dan iya, sebelum kita mulai, aku mau merekomendasikan dulu buat teman-teman khusus kesehatan, jadi nggak mesti perawat, semua formasi kesehatan. Nah, aku mau ngajak kalian untuk join member program CPNS Mastery, karena ya fasilitasnya banyak banget yang bisa kalian dapat, yaitu ya pakai soal SKB sesuai jurusan, kemudian ada materi belajar atau e-book. Nah, tryoutnya yang berbeda ini adalah sistem CAT gitu, jadi kalian bisa ngerjainnya dari handphone dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi kayak tampilan seperti saat lagi SKB. Nah, apalagi ada rankingan nasional, kemudian ada bocoran soal teman-teman dari peserta SKB 2018 dan ada kisi-kisi. Nah, berita baiknya ini tuh cuma sekali bayar teman-teman, jadi ada durasi waktu 1 tahun untuk kalian bisa akses. Nah, materi soal itu akan terus diupdate sampai masa CPNS 2019 berakhir atau sampai selesai SKB. Nah, misalnya ntar ada updatean materi dan soal itu, kalian gak akan lagi dipungut biaya sama sekali gitu, jadi udah sekali aja bayar. Nah, untuk kupon kalian bisa gunakan SKB Yes untuk dapat potongan harga, atau kalian bisa gunakan kupon dari aku, kalian ketik aja. Nah, ini dia tampilannya kalau kalian klik link di deskripsi. Nah, kalian tinggal masukkan aja kode diskon itu Kartika, terus kalian klik aja apply. Nah, itu akan langsung sukses, Anda mendapatkan diskon sebesar 21.000. Jadi dari harga normalnya 120, kalian hanya membayar 99 ribuan gitu aja gitu. Jadi murah banget lah, 99.000 dapat fasilitas yang banyak kayak tadi. Nah, selain itu kalian kan bisa belajar mandiri tuh di website. Nah, untuk tambahannya kalian bisa pakai seri SKB bidang kesehatan dari Pak Kanduru, gitu. Jadi sebelumnya Pak Hendi Kanduru itu hanya mengeluarkan Kapita Selekta khusus SKB keperawatan. Nah, sekarang beliau sudah mengeluarkan seri SKB bidang kesehatan umum gitu. Jadi karena di SKB kan selain jurusan kita itu 70%, ada 30% skor yang penyumbang skor 30% itu dari kesehatan umum gitu. Jadi buat teman-teman tuh harus dimaksimalkan supaya bisa 100% persiapannya untuk menghadapi SKB tahun ini. Nah Kak, misalnya aku mau daftar, gimana sih caranya? Semua udah aku letakin di description box, jadi kalian tinggal klik aja. Misalnya kayak dari perawat yang nonton video ini, Kak aku mau bimbel perawat, kalian klik juga di deskripsi, udah aku letakin linknya. Pokoknya buka aja, kalian tinggal pilih mau formasi apa dan apa, itu ada semuanya. Bismillah, oke kita mulai aja soal nomor 1. Pada tanggal 12 November 2019 lalu merupakan peringatan HKN ke-55. Pada peringatan tersebut, tema yang diusung adalah A. Generasi Maju Indonesia Unggul, B. Generasi Maju Indonesia Sehat, C. Generasi Sehat Indonesia Unggul, D. Generasi Sehat Indonesia Maju, E. Generasi Milenial Indonesia Sehat. Oke, ini dia pembahasannya teman-teman. Jadi Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November 2019 temanya adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Jadi jawaban yang benar adalah iya, C. Gimana jawaban kalian? Kita lanjut ke soal nomor 2. Program 9 agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita, program yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. B. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. C. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. D. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. E. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. Oke, kira-kira jawaban yang paling benar apa sih teman-teman? Ini soal yang tahun lalu banyak banget masuk saat SKB 2018. Oke, aku akan bahas. Nah, ini dia 9 nawacita menuju Indonesia hebat. Jadi sebenarnya hampir sama ya untuk program Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi itu ada di poin ya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, itu yang berkaitan dengan nawacita kesehatan. Jadi jawaban yang paling benar itu ada di C, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini merupakan nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kecuali. Jadi artinya yang tidak termasuk ke dalam nilai-nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Yang mana teman-teman? Oke, kita akan langsung ngejawab. A. Pro rakyat, B. Inklusif, C. Responsif, D. Bersih, E. Independen. Mana nih kira-kira jawaban yang paling benar menurut kalian? Jadi gini ya teman-teman, sebelum aku mau menjelaskan pembahasan dari jawaban ini, jadi ini soalnya aku emang nggak kasih kalian banyak supaya kalian tuh nggak kebanyakan menampung banyak soal. Jadi aku hanya berikan beberapa, tapi semoga ini lengket gitu di pikiran kalian. Kenapa? Karena takutnya terlalu banyak dikasih yang ada nggak ada masuk gitu kan. Penting sedikit tapi berkualitas. Oke, kita akan langsung ngejawab. Jawaban dari nilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tidak termasuk adalah, oke teman-teman, jadi ini dia jawabannya. Jadi nilai-nilai Kementerian Kemenkes RI itu ada 5. Yang pertama adalah pro rakyat, yang kedua inklusif, yang ketiga responsif, yang keempat efektif, dan yang terakhir adalah bersih gitu. Jadi kalau dari pilihan jawaban dari A dan B, C, D, E itu jawaban yang tidak termasuk ada di E. Independen tidak termasuk ke dalam nilai-nilai Kemenkes RI. Jadi jawaban yang paling benar ada di E. Gimana jawaban kalian di 3 soal pertama ini? Udah benar semua atau salah semua atau salah sebagian? Nggak apa-apa, namanya belajar kita harus salah-salah dulu. Yang penting waktu ujiannya ntar dapat yang benar, amin. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pembangunan kesehatan diselenggarakan mengacu pada visi presiden adalah A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. B. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. C. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. D. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. E. Terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, soal ini sebenarnya itu tahun lalu banyak yang dapat, cuma mereka nggak ingat bentuk soalnya itu kayak gimana. Dan aku putuskan untuk ngebuat soal ini supaya kalian tahu, karena mereka cuma ingat aku cuma ngejawab yang ada gotong royongnya gitu. Jadi ternyata memang jawaban mereka benar gitu. Nah, kalian tinggal ingat aja yang ada gotong royongnya. Kita bahas. Nah, untuk visi Jokowi Ma'ruf Amin itu terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi bedanya untuk visi presiden yang tahun lalu itu terwujudnya Indonesia berdaulat ya, jadi nggak ada majunya gitu. Jawaban yang paling benar adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini juga banyak kemarin dari FR yang keluar kayak gini, dan aku cari-cari mana sih yang mereka ingat soalnya, tapi mereka nggak ingat soalnya, hanya mereka ingat program cerdik. Oke, ini dia program cerdik Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyakit tidak menular diabetes mellitus kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam cerdik untuk mencegah PTM diabetes ya. A. Mempertahankan berat badan ideal. B. Rutin beraktivitas 30 menit setiap hari. C. Makan makanan sehat 3 sampai 5 porsi buah dan sayuran sehari. D. Tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. E. Cek tekanan darah secara teratur. Nah, ini sempat udah aku bahas di materi cerdik kemarin ya, Germas Cerdik Patuh. Ini dia keluar pembahasannya. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes? Jadi untuk perilaku cerdiknya itu apa sih? Mempertahankan berat badan ideal. Nah, termasuk ya teman-teman. Makan makanan sehat juga termasuk. Tes gula darah termasuk. Kemudian rutin beraktivitas juga termasuk. Jadi jawaban yang tidak termasuk ke dalam pencegahan PTM diabetes mellitus itu ada di jawabannya adalah E. Cek tekanan darah, karena itu ya bukan untuk diabetes ya gitu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja 5 soal yang bisa aku bagi ke kalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kalian ingat, kalian pahami gitu. Jadi bukan hanya sekedar dihafal gitu. Kalau kalian pahami tuh ya, mau bentuk soalnya ntar diputar-putar kayak gimana, kalian sudah lebih ngerti lah kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.